على ما نوى به الإمام العالم العربي لا الشيخ ابن عبد الله السكندري وعلى الإمام العالم العربي لا الشيخ أبي محمد علي بن عبد الله بن أحمد براس وعلى ما نوى به شيخنا العالم العربي لا الشيخ أبو محمد بدل وأحمد حبيب الله ثم إلى المشايخ المخلصين والسماء والمؤمنين من الفاتحة حضرات النبي بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد الأمين وعلى آله سبحانك اللهم لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ورد بين علي العظيم على كل حرف كتب بدل الآبدين ودهر الدهرين دولاركم من جملة سنة سمت قول المنبدرين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما كانت فائدة الصحبة الخروج عن أوصاف البشرية, manakala adalah faidah persahabatan itu yang keluar daripada sifat-sifat kemanusiaan. Manakala adalah faidah persahabatan itu keluar daripada sifat kemanusiaan, artinya ketika kita bersahabat, cari kawan yang baik supaya sifat-sifat kemanusiaan kita seperti misalnya takabur, seperti iri dengki, seperti ria, seperti sum'ah, tujuan kita bersahabat dengan orang-orang yang baik atau orang yang soleh supaya sifat kemanusiaan kita yang tidak baik itu hilang, supaya sifat-sifat kemanusiaan kita, sifat-sifat kemanusiaan kita yang kada baik itu hilang. Wa tadarru'a bi malabisil ubudiyah, dan kita berpakaian, artinya faedah dari bersahabatan itu kita berpakaian dengan pakaian ubudiyah. Wala takhrut an usab bi basyariyati ila bi ru'yati kusurika an ahwali rijal, dan engkau tidak bisa keluar daripada sifat kemanusiaan engkau. Engkau tidak bisa keluar daripada sifat kemanusiaan engkau, artinya engkau tidak bisa keluar daripada sifat-sifat sombong, daripada sifat iri, daripada sifat ituria, daripada sifat sum'ah, daripada sifat su'udzon, lihat sangkalan orang lain, illa bi ru'yati kusurika an ahwali rijal, kecuali engkau memandang engkau ini taksir, engkau ini kurang an ahwali rijal, daripada hal itu orang-orang soleh. Kecuali kita memandang diri kita ini ujar sini banyak aib, banyak salah, banyak kekurangan, hanyar kawa kita itu ujar sini menghilangkan sifat-sifat yang tercela yang ada di hati kita. Kita melihati kekurangan diri kita, kita melihati kesalahan diri kita, kita melihati ketaksiran diri kita di dalam ubudiyah. Walam tara kusuraka wa dhurba puturika wa intimasi nurika illa inda isyraki anwaril abdal al-kari'ina manahilal hikmati wal al-mutabawwi'ina manazil wisal al-mutamakkinina fil maqamati wal mutasarrifina fil hawal fa inda ruyatihim wa ta'alluqi bi adjali siratihim yatabayyan laka kubhama anta alaihi. Apabila ketika engkau melihat mereka itu orang soleh tadi, kita melihat nih hal ehwal orang soleh, wa ta'alluqi bi adjali siratihim, dan kita memandang kepada perjalanan orang-orang soleh tersebut, yatabayyan laka kubhu ma anta alaihi minal iktirar, nyata bagi engkau jahat apa yang engkau atasnya daripada segala ini tipuan. Nang maulah kita itu ujar sidin supaya hilang sifat kesombongan kita ini, sifat nang madmumah di hati kita, lihati hal ehwal orang soleh, lihati kelakuan akhlak orang-orang soleh.
Ma anta mutalabisun min akhlakil asrar, karena engkau ini hibak lawan akhlak-akhlak yang jahat. Fasuhbatuhum turika kusuraka, maka dengan bersahabat dengan orang soleh, bersahabat dengan orang-orang yang baik, bersahabat dengan wali-wali Allah, maka engkau akan melihat kekurangan diri engkau. Kita tahu kekurangan diri kita apabila kita berkawan lawan orang yang lebih baik daripada kita. Kita tahu akan kesalahan diri kita apabila kita berkawan lawan orang-orang yang lebih baik dari kita. Kita ini salah, kita tahu, cari kawan yang lebih baik daripada kita. Pasuhbatuhum, maka bersahabat dengan mereka, bersahabat dengan orang soleh, bersahabat dengan wali-wali Allah, bersahabat dengan orang-orang baik. Turika kusuraka, engkau akan melihat kekurangan diri kita. Kita ini tahu biar kebungulan kita ini apabila kita bakawan orang pintar. Tapi kalau kita bakawan orang bungul, kita kada tahu lan kebungulan kita. Kita nak merasa pintar daripada orang bungul tadi. Kita ini ketahuan, kita ini pangoler beribadat apabila kita bakawan lawan orang nang rajin beribadat. Pasubatum turika kusuraka wa tarfa bika an hadidi ta'assurika bi muhbitati basyariyatika wa kasaifi suturika. Wa amma subatu man huwa dunaka fil maqam lam yakhrud an rakil adati. Apabila engkau bersahabat kepada orang yang di bawah engkau daripada itu makam, maka tidaklah keluar ia daripada tawanan itu adat. Walam yahdu wasfal ibadat, dan engkau kada mendapat dengan biwasbil ibadati, dengan sifat itu ibadat. Jadi kalau hendak bakawan itu cari orang yang lebih dari kita. Kayak kita nih berilmu, supaya kita tawadhu, cari orang yang lebih alim daripada kita, kawani. Kalau kita nang berilmu ini bakawan lawan orang nang kada alim, lalu kita paharatnya cari orang nang di atas daripada kita nih, supaya kita tawadhu, kita nih sugih. Cari orang nang lebih sugih daripada kita. Lalu apa timbul? Kita tawadhu, aku nih kesugihanku kada ada apa-apanya. Bahwa dalilul bu'di anita ahuli lil iradah wa abadu andar kis'ada. Didzalika qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, berkata mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu, rubbama kunta musian, bisa jadi adalah engkau ini musian, terkadang engkau ini jahat. Artinya kita ini kada baik. Pak arakal ihsana minka, lalu melihatkan ia engkau akan kebaikan daripada engkau. Kenapa? Suhbatuka ilaman huwa aswa'u halan minka, karena kita bersahabat dengan orang yang lebih jahat daripada kita. Padahal kita ini ujar sidin jahat. Kita ini kada baik, lalu kita merasa baik. Kenapa? Karena kawan kita lebih jahat dari kita. Kita ini berpenyakitan, berjerawat misalnya 10. Ada orang yang kita kawani jerawatnya 15, lalu kita merasa baik daripada orang yang berisi jerawat 15 tadi. Kenapa? Karena kita bakawan yang lebih berpenyakit daripada kita. Kadang-kadang diri kita merasa ini lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Karena kawan kita lebih jahat dari kita. Lalu kita ini menganggap diri kita ini baik karena salah pergaulan. Lihat aja biar orang tuh kada baik. Kenapa ia menganggap dirinya baik? Karena nang dikawaninya orang-orang nang kada baik juga. Padahal ia salah, tapi ia kada mengakui itu kesalahannya. Kenapa? Karena kawannya bubuhan orang-orang salah.
kakawanannya orang-orang yang salah. Padahal ini jahat, tapi ia merasa dirinya baik. Kenapa ia merasa dirinya baik? Karena kakawanannya orang-orang jahat. Maka itu bujur biar. Inya bapadah adil dalam memimpin. Kenapa inya bapadah adil dalam padahal kada adil? Karena kakawanannya pasukannya kada adil. Jangan bibinian tuh manakannya pembengkengnya. Kenapa? Karena kakawanannya bubuhan kada bengkeng. Lalu inya bapadah bengkeng. Ya pakawan itu lawan bubuhan bengkeng. Kedua hari pak aku nih orang paling cantik. Kedua nih kenapa? Terbengkeng orang. Terkadang orang itu di sini jahat, tapi nya menganggap dirinya baik. Kenapa? Karena inya bakawan mengawan orang yang lebih jahat daripada inya. Ruba ta'tili ta'lil ghaliban rubama kunta musyan fi halika. Terkadang adalah engkau itu jahat fi halika pada hal engkau, kelakuan engkau. Mukhallitan fi af'alika, gawian engkau tak campur-campur. Mukhallitan tak campur-campur pada perbuatan engkau. Muqassiran fi amalika, amal engkau pangoler. Fa'araka ihsanaka, lalu melihatkan ia akan engkau, akan kebaikan engkau. Warib atau sya'nika, dan tinggi perkara engkau. Wa uluwa makanika, dan tinggi tempat engkau. Ala akranika, atas kawan engkau. Wa dhur ranafsika fituli lisanika, dan nampak diri engkau tu fituli lisanika, pada panjangnya itu lidah engkau. Wa badla bananika man huwa as'u halan minka, karena engkau itu bergaul dengan orang yang lebih jahat halnya daripada engkau. Padahal kita ujar di sini jahat, amal kita, perbuatan kita tak campur-campur, dan amal kita pengoler. Tapi engkau menganggap diri engkau itu baik, perkara engkau itu tinggi, dan tinggi posisi engkau daripada kawan engkau, ketika engkau bergaul dengan orang yang lebih jahat daripada engkau. Fatara kusurahu an makamika, engkau melihat kusurahu, akan pengolernya orang itu daripada makam engkau. Artinya karena kawan kita tuh kita masih mendingan lah sembahyang, misalnya ada 3 waktu. Ada kawan kita kada sing sembahyangan lalu di situ kita merasa taharat aku pada kawanku. Masalahnya kayak aku juga sembahyang masih 3 waktu. Ada orang tuh kada sing sembahyangan lalu, karena pataraku surahu, lalu engkau melihat akan taksirnya orang itu an makamika, daripada makam engkau, wajah lahu bi kalamika, dan orang itu jahil dengan perkataan kau. Kalau berpandir ilmu taharat kita pada inya, di situ kita menang. Lalu kita berpada ta'alim aku pada inya. Lalu kita menganggap tuh diri kita baik. Ini kenapa kita merasa kita baik? Karena itu tadi pandangan kita. Orang tadi beribadat pengoler, terajin kita beribadat. Kalau kisah ilmu taharat kita. Lalu kita jahlau bi kalamika. Fataktarru bidzalika, lalu engkau tertipu ya dengan yang demikian itu. Jadi mun hendak baisi kawan, cari orang yang lebih alim daripada kita. Kalau kita bakawan lawan orang yang lebih alim, lalu apa yang timbul? Lalu sifat tawadhu.
Jaka orang sugih itu supaya jangan inya sombong, cari orang yang lebih sugih daripada inya. Ini dikawani orang nampung alir beribadat seorang terajin lalu karena kita rasa harap pada kawan. Nang dikawani orang nampung lalu kalau kita bakalan orang mungol lalu kita merasa kena di situ pak alimnya. Lalu timbul rasa pamintarnya karena kawan kita di bawah standar berataan. Jadi kalau mencari kawan itu supaya kita tawadhu, supaya kita jangan sombong, cari orang yang di atas standar kita. Pembakal supaya tawadhu kawan ini jaman. Jangan bakawan lawan ketua RT. Kalau ini bakawan lawan ketua RT bisa menghaputakan apa kena menghaputakan gelas. Karena kawannya orang lain di bawah inya, coba kawannya lawan camat. Mana wani menghaputakan gelas. Wataktaru bidzalika wa tadunnu annaka qad hasalta min at-tariqi ala syai'in, dan ketika engkau tertipu lalu engkau menyangka bahwa engkau hasil daripada ini jalan ala syai'in atas sesuatu lalu karena nang dikawani orang jahil, karena nang dikawani orang nampang oleh beribadat, lalu kita merasa diri kita ini sudah wasil karena kakawanan orang-orang nang di bawah standar kita. Kita ini kada baik, lalu merasa baik. Kenapa nang kita kada baik merasa baik? Karena kakawanan kita orang nang kada baik juga. Jadi hati-hati memilih kawan. Fa'aksir ma tukifu at-talibina wa ta'thuru salik hadil afatal jami'a li afatil la tusa wa mahaliki la tustaqsa. Dan maka banyak orang yang tertahan pada penuntut ilmu dan tergelincir orang-orang salik dengan ini bahaya yang mengumpulkan bagi segala li afatil la tusa, daripada bahaya yang tidak terhitung dan kebinasaan yang tidak terbatas. Artinya ada orang-orang penuntut ilmu, ada orang-orang yang salik, mereka itu tertahan karena salah memilih kawan. Penuntut ilmu tadinya bangga, kenapa? Karena nang dikawaninya orang-orang nang kada menuntut ilmu. Aturannya orang menuntut ilmu itu supaya inya tawadhu, supaya akhlaknya baik, cari orang nang lebih daripada inya. Cari orang yang lebih darinya, jadi nyaman aja. Orang alim itu mau tawadhu, cari orang kawannya yang lebih alim daripada inya, mau tuh nya tawadhu. Tapi mau dikawannya lain orang lang alim, lalu timbul inya paharatnya, podium hancur misalnya. Nang dikawannya orang kada tahu dia apa-apa, biar dibungulinya gitu orang. Sami'na wa ata'na. Walau kana maimunan wa ila nihayati matluban lama salata ilal asrar. Jikalau adalah orang itu orang yang beruntung, dan apabila ila nihaya kepada sampai itu matluban yang dituntutnya, Allah tidak mengirim kepada orang itu orang-orang al-asrar yang jahat. Jaka ini orang ini beruntung, ia kada dikirim Allah kawannya orang-orang yang kada baik. Maimun itu orang yang beruntung. Jadi kalau orang beruntung itu ini dicari akan Allah, dipilih akan Allah kawan-kawan yang baik. Kawan-kawan yang menjurusakannya kepada ke jalan kebaikan, bukan kawan-kawan yang menjurumuskannya ke jalan yang tidak baik. Walau kana maimunan walan yati matluban lama sallata ala al-asra. Allah kada mengirim lawannya kawan-kawan yang jahat. Artinya kawan-kawan yang jahat itu menikung lawannya karena mau mengawaninya.
Iya seorang bapak dah kena kada rasuk kita di situ ya bakawan. Artinya nang asrar tadi ingin pada kada rasuk kita di situ bakawan jangan ada kau bapak-bapak. Wajiba anul akhyar dan ia terhijab daripada dengan orang-orang soleh. Kalau orang nang jahat itu, inya hendak bakawan orang soleh itu kada kawa. Cakainya tuh hendak bakawan orang soleh kada inya nang menghindar. Jadi orang-orang nang maimun, orang nang untung itu Allah kada mengirim lawannya kawan-kawan yang jahat. Yang kedua, inya pulang terdinding daripada orang-orang nang soleh. Artinya orang nang jahat itu kada kawa inya hendak baparak lawan orang-orang soleh. Wa qana'a bi zuhrufi hadhihi dar, orang jahat itu inya merasa cukup dengan perhiasan ini dunia. Jadi lawan ia jadi kebanggaan itu dunia ini nang jadi kebanggaan ia. Bizuhrufi hadidar min rafisid, inya suka kepada kemasyhuran. Rafisid itu maksudnya kemasyhuran, inya ketujuh viral. Ketujuh viral apa kagawiannya lah. Anu pokoknya asal viral TikTok dalam masjid ke situ, yang penting viral. Kada tuh di apa lagi dah. Orangnya ketujuh viral, suka kepada kemasyhuran. Kayak apa caranya situ? Yang bati orang kagawiannya, yang penting masyhur. Wa zuhuril mansabi wal istihar, dan ia menampakkan pangkat dan jabatannya, wal istihar dan kemasyhurannya. Wa radhiya an suhbatil muhaqqiqina bi mujalasatil battalina, dan ridha daripada bersahabat orang-orang al-muhaqqiqin, orang-orang yang ahli hakikat, misalnya bi mujalasil battalin, dengan duduk lawan orang-orang al-battalin yang pangoler ba'amal. Asalnya battalin itu pengangguran. Kita ini orang apa naranya, orang baik. Ketujuh kawan lawan orang-orang battalin yang pangoler ibadat, itu naranya kerugian lawan kita. Fama a'zama musibata wa ma asyadda baliyatah, alangkah besarnya itu musibah. Jadi bergaul lawan orang jahat itu termasuk musibah. Kada bakawan lawan orang soleh, kita kada ada bisi kawan, kada ada bisi patuhan lawan orang soleh, itu termasuk musibah yang paling besar. Kita hubud dunia, cinta lawan dunia, itu musibah paling besar. Kita ujar sirin bakawan lawan orang pangoler ibadat, itu musibah paling besar. Kita suka kepada kepopuleran, kepada kemasyhuran, itu termasuk musibah paling besar. Wa ma asyadda baliyatah, dan itu yang paling bersangatan bala. Jadi bala itu bukan gempa bumi aja, bukan dia banjir, bukan dia gunung meletus, tapi termasuk bala musibah. Kita bakawan lawan orang-orang jahat, kada patuh, kada kena tahijab lawan orang-orang soleh, ketujuh dunia, ketujuh kemasyhuran, itu musibah paling besar. A'adanallah min su'il qadar wal wuqu' fi masaidil hadar. Mudahan Allah melindungi kita daripada jahatnya ini takdir, dan kita mengerjakan masaidil hadar, apa yang diharamkan Allah Ta'ala. Wa nas'alullah ayyu'afiyana min hadhil baliya wa sa'idil balaya fid din. Kita minta lawan Allah supaya Allah mengafiatkan kita daripada ini bala dan seluruh bala pada ini agama, wa yaltufa bina walana fi kulli halin, wa yuwalliyana bi sa'iri anwa'il minan wa tazayadan ni'am wal ibdal wa li bidzalika farubbama ra'aita mimman dunakal hasana wala sahibta rijala sadatal amna. Terkadang engkau melihat daripada orang yang di bawah engkau itu baik. Lau sahib terrijala, jikalau engkau bersahabat
dengan orang-orang saleh, asadata yang mereka itu sebagai pemimpin, niscaya engkau itu aman. Lau sahibta rijala sadata al-amna lamaktarata bi dhannin fika qad kamana, dan niscaya engkau tidaklah tertipu dengan sangkaan pada engkau yang qad kamana, yang sungguh tersembunyi, yurika annaka faqaddun hina sana, melihat ia akan engkau bahwasanya engkau itu faqaddun di atas orang yang di bawah ketika sana memuji ia. Sana itu memuji. Walama kana azudu azufal qalbi wat tajafi anil mazhudi fihi lima huwa ashrafu minhu hissan aw ma'nan. Kemudian manakala adalah zuhud itu perhiasan hati dan berjauh daripada ini dunia padanya, karena ia adalah sepaling mulia daripadanya secara zahir atau batin, karena manba'ul a'mal wa qutbu rihaiha huwa al-qalba, adalah sumber itu amal dan puncak daripada itu amal yakni hati, lianna alaihi madaran niyah, karena dalam hati itulah peredaran niat, wal amalu biniyat, dan amal itu tergantung niat, karena haqqan ayunazziha wa yusaffa an muqaddaratil asqal, maka adalah yang paling wajib hendaklah kita membersihkan hati, mensucikan hati daripada kekotoran ini kesibukan, litasluhal amal, karena dengan hati yang baik maka amal kita akan menjadi baik. Wa tazkul ahwal, dan bersihlah itu hal hati. Lidzalika qala al-mu'allif radhiyallahu an, berkata ini mu'allif radhiyallahu an, yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-mu'allif, mu'allif itu yakni Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, ma qalla amalun baraza min qalbin zahidin, tidak sedikit amal yang timbul dari hati yang zuhud. Artinya amal yang asalnya dari hati orang yang zuhud nilainya tidak sedikit. Wala katsura amalun baraza min qalbin ragibin, dan tidaklah banyak amal yang timbul dari hati yang hubud dunia. Ragibin itu maksudnya cinta dunia. Jadi kalau orang zuhud itu amalnya sedikit, itu nilainya tidak sedikit. Walaupun ini cuma bacaan, misalnya membaca subhanallah, tapi orang yang zuhud itu nilainya tidak sedikit, ujar sini. Dan tidaklah banyak amal tersebut apabila keluar dari orang yang cinta dunia. Ini orang ini cinta dunia beramal, amalnya banyak, maka itu tidak dihitung banyak. Orang zuhud itu maksudnya kadang cinta dunia. Orang zuhud itu maksudnya tidak cinta dunia. Ada juga yang mengartikan az-zuhdu itu yakni tafriqul maujud, wa ada mutalabil mafqud. Arti zuhud itu membagi yang ada dan tidak mencari yang tidak ada. Pokoknya apabila ada dibaginya maka dadanya berdiam. Al-amalu maqadirah bihasbi safa'il qulub. Amal itu maqadiru kadarnya itu sekira-kira kebersihan hati. Jadi amal kita itu baik tergantung kebaikan hati kita. Amal kita itu bersih tergantung kebersihan hati kita. Jadi amal itu perbuatan anggota zahir ini itu tergantung kebersihan hati kita. Amal zahir ini itu tergantung hati kita. Kalau hati kita baik, amal zahir kita itu pun baik juga. Jadi amal zahir itu tergantung hati kita.
Apabila hati kita baik, tangan kita jadi baik. Apabila hati kita baik, muntung kita jadi baik. Apabila hati kita baik, batis kita jadi baik. Apabila hati kita baik, telinga kita jadi baik. Apabila hati kita baik, mata kita jadi baik. Jadi yang menyetir amal zahir ini itu seberataan hati. Lain hati nang di awak kita nang berbentuk itu bang lah. Kalau pang ada nang hati nang digambarkan gambar apa nang LFU itu lain itu bang hatinya. Maksudnya hati nang ada di awak kita ini bukan hati. Kalau hati nang itu kan ada sebaratan di binatang ini ada. Ini hati nang Allah ciptakan nang tidak berbentuk nang ada di apa? Nang berbentuk di batang tubuh kita ini ada naranya hati nang Allah ciptakan itu nang apa? Pembela itu baik, sobarataan baik. Bukan hati nang berbentuk itu bang nang kayak hati binatang, hati ayam misalnya lain kayak itu. Al-amalu maqadirah bihasabi sawi qulub wa taharatu an syawaibil uyub. Dan amal itu kesuciannya tergantung syawaibul uyub daripada tercampur-campur dengan segala aib. Fa qulubu zuhad safiyatun. Artinya orang zuhud itu semuanya safiyah. Safiyah artinya bersih. Safiyah. Fa qulubu zuhad safi ahwaluhum wafiyah. Dan halnya orang-orang zuhud itu wafiyatun yani sempurna. Fa'amaluhum katsiratun wa lahum mustaniratun. Amalnya orang-orang sufi itu, amalnya orang-orang zuhud itu katsiratun banyak. Amal mereka itu banyak. Wa ahwalu mustana ayyu qillatin fi amalin kharaja mahfufan bil anwar. Apa jua sedikit pada amal yang keluar yang dipenuhi dengan nur, saliman anil akdar, selamat daripada segala kekotoran, binisbatin qalbin tahirin aidi nurin zahirin, dengan nisbah hati yang suci yang mempunyai nur yang nampak. Jadi amalnya orang zuhud itu semuanya kasiratun banyak. Walaupun ia misalnya sembahyangan cuma sarakaan, tapi nilainya kasirah banyak. Kenapa? Karena nang sembahyang itu orangnya zuhud. Orang zuhud itu artinya nang kada cinta dunia. Nya kada barabut untuk urusan dunianya, kada umpat. Nya kada umpat barabut urusan dunia. Fa'amaluhum katsiratun. Amalnya orang zuhud itu nilainya banyak. Kan gak ada mungkin juga orang tuh zuhud mengkada ada ilmunya. Artinya mau tidak mau ketika kita hendak zuhud itu harus ada ilmu yang kita tuntut. Supaya kita zuhud, ilmu yang dituntut itu lalu ada ilmu tasawuf. Nah maulah supaya kita zuhud. Kalau kita zuhud dan digaji ilmu fikih, ya ada mungkin lain babnya. Jadi kalau kita hendak zuhud, kayak apa cara kita zuhud? Kada ketujuh lawan apa naranya lawan dunia ini. Lalu kita disuruh menuntut ilmu, terutama ilmu tasawuf. Nah maulah hati kita jangan ketujuh lawan dunia ini. Maksud dunia itu yang tidak membuat kita menuju Allah Ta'ala. Tapi kalau dunia ini sifatnya membuat kita menuju Allah, itu lain dunia. Jadi arti dunia ini itu nang maulah tidak menuju ke Allah Ta'ala. Caka harta tapi kadang menjurus menuju Allah Ta'ala, itu naranya dunia. Tapi ketika harta kita itu menunjukkan kita jalan Allah Ta'ala, itu lain naranya dunia.
kan rugi kita misalnya sugih. Tapi kesugihan kita tidak menuju Allah Ta'ala, itu naranya kita dibunguli kesugihan kita. Sugih misalnya beribadat pengoler, nuntut ilmu kanda, berarti kita dibunguli oleh kesugihan tadi. Padahal Allah memberi kita harta tujuannya supaya kita parak lawan sidin. Allah memberi pangkat, memberi jabatan supaya kita berparak lawan sidin. Allah memberi kita kesehatan supaya kita berparak lawan sidin. Jadi itu beratan tuh diberi harta itu supaya kita berparak. Bukan berjauh, nih diberi Allah harta, nuntut ilmu pengoler, beribadat pengoler. Wa amaluhum katsiratun, orang zuhud itu amalnya ujar sidin seberatan nilainya katsirah banyak. Wa amalu ragibin bihasbi ma qulubuhum mutalabisatun min dhulumatil asghal. Adapun amal orang yang cinta dunia itu dengan sekira-kira hati mereka itu mutalabisatun bercelomor daripada kegelapan ini kesibukan watakdiril ahwal bimasaibil mal wal iyal, ia sibuk memikirkan masaibil amal, musibah itu harta dan keluarga. La yakadu yasbu qalbu sa'atan, hampir-hampir hatinya itu kada bersih walaupun satu saat. Wala tazku lahu ta'ah, dan tiada timbul baginya itu ta'at. Orang-orang nahubud dunia itu jadi sidin, hatinya itu kada ada yang bersihnya Pak. Orang nahubud dunia itu hatinya bilang apa yang ada di dalam hatinya jahat sangka. Orang mengeritik dipadahkannya pencemaran nama baik. Pada orang mengeritik memadahi kesalahan kita, tapi kita kada mau dipadahkan kesalahan kita. Itu orang-orang nang ragi, orang-orang hubud dunia itu kada kawa orang memadahi kita. Dipadahkan lalu pencemaran nama baik, penghinaan, pelecehan. Itu orang-orang hubud dunia kada kawa dia apa-apai. Karena ujar sirin la yakadu yasfu qalbuhu sa'atan, hatinya kada bersih walaupun satu saat. Zaman sekarang itu sudah kira orang hubud dunia itu hatinya kada bersih jadi sini. Nang suudzon itu jadi makanannya, nang jahat sangka lawan orang lain itu pemakannya. Kita kada mau orang menagurakan kesalahan, kan menagur kesalahan itu ada nang macam-macam, ada caranya, tapi tujuannya segan kebaikan. Ada nang menagur kesalahan itu dengan keras, ada dengan lemah lembut. Kedua-duanya itu tujuannya untuk memperbaiki kita. Besi biar itu supaya jadi parang, mencatuknya itu harus keras. Coba kita melihat itu di pandai besi itulah, besi itu dimasukkan orang ke api. Besi tadi, kalau orang hendak mau olah parang, mencatuk besinya itu harus keras. Kalau lemah lembut, kada mau tuntung, parangnya harus keras tuh mencatuknya. Nang besi tadi nang dimasukkan ke api dicatok tuh pak kara-kara kuat-kuat. Jadi orang nang ada nama misalnya nama madahi kita dengan keras itu demi kebaikan. Ada dengan lemah lembut itu demi kebaikan. Kada mau kena seberataan. Sistemnya nang sistem model kayak Sayyidina Utsman, harus ada seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, harus ada seperti Sayyidina Umar. Kada kawan kayak seperti Sayyidina Utsman aja berataan. Harus ada seperti Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab ada. Nang keras misalnya.
Jadi orang-orang hubud dunia itu pala yakadu yasmu qalbu sa'atan, hampir-hampir hatinya itu kada bersih walaupun satu saat. Artinya bilang ringkat aja. Orang tuh batuk dibadahkannya menghinakannya, batuk aja tuh dibadahkan menghinanya. Nah itu melulu aku tuh aja. Saking hatinya kada baik. Kayak apa orang hendak membujuri akan kita, dewani orang hendak kita badahi kita kena nanta tersalah. Lalu akhirnya orang berdiaman kena. Wazudu itu wajibun wa mandubun, dan zuhud itu daripadanya ada yang wajib ada sunat. Wazudun salisun li ahli maqam salis, ada zuhud yang ketiga bagi orang yang maqam yang ketiga. Wal wajibu fil haram, zuhud yang wajib itu yakni meninggalkan yang haram, itu hukumnya wajib. Wal mandub fi subhati wal fudul, zuhud yang sunat itu meninggalkan subhat atau yang berkelebihan. Jadi ada zuhud kalau itu misalnya subhat, halalkah haram kan nih, tinggalkan. Jadi zuhud masalah tersebut kalau itu kita ragu-ragu nih halalkah haram, tinggalkan. Wasalis wa azudu bi zuhdi. Yang ketiga maka ketiga zuhud di atas zuhud. Ay wa ayakuna fil asya bila ikhtiarin. Apabila adalah ia pada itu sesuatu dengan tanpa pilihannya, wa yadkhul bil asbabi musabbibil asbab, dan ia masuk pada itu usaha dengan musabbibil asbab, dengan sang pencipta itu usaha. Wala yakunu dzalika illa liman ahkama maqamal baqa, dan tidak ada ia kecuali bagi orang yang sudah mendapat maqam baqa ba'da istifai maqamil fani haqqa fayarji ilal asyabillah ba'da an kharaja anhalillah. Ada orang yang zuhud di atas zuhud itu jadi sidin ketika dia berusaha ayakuna bil asbab bila ikhtiarin, tanpa pilihan Allah Ta'ala, artinya ia berusaha sendiri tanpa ikhtiar, tanpa istikharah, maka usaha yang tanpa istikharah itu ia tinggalkan. Atau ia berusaha kesuksesannya itu dengan sebab usahanya tanpa melibatkan Allah Ta'ala, maka usahanya itu pun ditinggalkannya juga. Kalau ia berusaha tuh, kenapa ikam jadi sukses? Karena aku berusaha. Karena melibatkan Allah, maka usahanya itu pun ditinggalkannya juga. Wazuhdu ala hasbi tafawuti maqamihim yakunu zakata amalihim, maka zuhud itu sekira-kira berlainan makam mereka itu. Yakunu zakata amalihim, dan adalah itulah zakat amal mereka itu. Tergantung ujar sirin lawan makam mereka. Ada zuhudnya meninggalkan yang haram, ada zuhudnya meninggalkan yang subhat. Wa safa'u ahwa yakunu zakat amali wa safa ahwalihim wa amaluhum ma'munatun an dukhulil qawadi fiha, dan amal mereka itu aman daripada masuk segala kejadian padanya, wa syawaib ladaiha. Limahum alaihim minal iradi anil aghyar wa ta'alluq billahi bi jami harakatihim wa sakanatihim fala tanza' qulubu ila ghairi wa la tasrah himamum ila siwah. Waragibuna la yanfakuna an syawaib wa dukhulil afati alaihim limahum alaihi min ta'alluqi bil aghyar wa talabil irad bi sa'iril harakat. Lidzalika qalla ma yasduru annum li adami ikhlasihi lillahi wa katsirul amali az-zuhad wa in kana qalilan. Karena itulah orang-orang yang cinta lawan dunia tidak terpacul mereka itu dari segala ini campuran dan masuk segala bahaya atas mereka, karena bagi mereka itu sukanya ta'aluk dengan ini dunia, mereka ketujuh menuntut i'rad, menuntut itu al-i'rad, mendatangkan pada seluruh geraknya. Karena itulah sedikit apa yang timbul dari mereka itu orang yang cinta dunia itu li adamil ikhlas bihi lillah,
Karena orang yang suka dunia itu mereka kalau beramal tidak ikhlas. Dia ada mengikhlas karena ketiadaan ikhlas padanya. Wa katsirul amali zuhad, dan banyak amal orang-orang yang zuhud itu in kana qalilan, sekalipun sedikit, li khulusi an syawaib, karena orang yang zuhud itu mereka selamat daripada segala campuran, allati hiya sababun qabulil amal, karena segala campuran itulah yang membuat ketiadaan Allah terima itu amal. Karya wa sum'ah, seperti orang yang cinta dunia itu amalnya banyak riya wa sum'ah dan sum'ah, wa hubisana suka dipuji, wa talabil uluwi dan ia menuntut ketinggian, wal ijab dan ujub, wa ghairi dzalika min aradhailil awsafi wa qumil ahwal allati yanata iju hubbid dunya. Hasil daripada cinta dunia itu apa? Ujar sidin, yakni riya. Jadi kenapa orang tuh beramal minta nilai lawan orang lain? Itu karena riya. Riya itu berasal daripada hasil daripada hubud dunia. Jadi hubud dunia itu kuitannya dari hubud dunia timbul riya, sum'ah, hubisana suka dipuji, menuntut ketinggian, ujub dan lain-lainnya. Cuma hubud dunia itu mamanya dari hubud dunia timbul ujub. Nah kayak apa inya kada ujub? Lah mengkada ada ilmunya. Nah kayak apa inya kada riya? Mun ilmunya kada ada lalu timbul riya terus berait. Fa idza kanat ragabatu dunya fil qalbi qalla ayaslama amalun. Apabila adalah cinta dunia itu pada hatinya, maka sedikit sekali ia selamat itu amal. Artinya apabila orang cinta tu lawan dunia, lalu inya beramal, amalnya itu hibak lawan riya. Kenapa? Karena hatinya ketujuh dunia. Jadi orang nang hubud dunia itu apabila beramal sanunuhan beramal nang isinya riya. Karena seluruhan beramal isinya ujub. Nang maulah iya ujub tadi karena iya hubud dunia. Jadi orang nang hubud dunia itu beramal, orang nang ketujuh dunia itu beramal, isi amalnya itu riya, ujub, sum'ah, hubud sana. Suka dipuji. Wa idza kharaja dunya anil qalbi khalasan niyat, apabila cinta dunia itu sudah hilang dari hati, khalasat min dunya, maka bersihlah itu niatnya, wa safatil halat wa tazakkatil amal wa burika fil awqat. Maka ketika ikhlas itu niat, maka burika fil awqat, maka waktunya itu berberkat. Wa idza hasala zuhdun wa ilmun amalun faqad istakmala anwa'al khairat, maka apabila hasil orang itu zuhud, ilmu, amal, terkumpul nang tiga tadi, ilmunya ada, amalnya ada, zuhudnya ada, maka sempurnalah bahagian-bahagian kebaikan. Wa tawalat ladaihi sunuful masarrati wal barakah, dan bertubi-tubilah di sisinya bahagian-bahagian itu kegembiraan wal barakah. Falau uzinat fi jambi amalihi a'malu sa'iri ahli ibadat la khaffat fi jambi amalihi wa ahli fi dzalika. Jikalau ditimbang pada ini amalnya dengan amal seluruh ahli ibadat, la khaffat fi jambi amalih, niscaya itu ringan pada memandang amalnya. Ini seluruh dunia beramal, lalu orang zuhud beramal, lalu nilainya tak banyak orang nang zuhud tadi pahalanya daripada orang seluruh ahli dunia beramal nang kada zuhud. Jadi tadi kalau orang-orang nang hubud dunia itu beramal, isi amalnya apa? Riya, ujub, sum'ah, lawan hubud sana suka dipuji. Ma qallat a'mala dhi zuhdin wa dhi wara'in wala kathara amalu makrunun bil ilali. Tidak ada sedikit amal orang yang zuhud atau orang yang wara, dan tidak ada banyak amal orang yang penuh dengan penyakit, maksudnya orang yang hubud dunia.
Falaisa ragibun fid dunya bimuqtari'in mawaridal qurbi di hayyi khanahul amalu. Falamma kana muta'alliqul ahwali bil qulub wa muta'alliqul amalul jawarih wa qad alimta anna al asalata lil qulub fi dhuhuril amal wal amalu nataij. Manakala adalah ta'alluqnya ini hal di hati dan ta'alluqnya amal di anggota tubuh. Hal itu gawean hati, amal itu gawean anggota tubuh. Waqad alimta annal asalata liqulub fi dhuhuril amal, dan engkau tahu asal daripada itu hati nampaknya itu amal. Fal amal nataij, amal itu hasil daripada hati. Amal itu hasil daripada hati. Wal ahwal usulun, dan yang paling asal lagi yakni hal. Hal itu asal. Wa biasbil asli tadharu natijah, dan sekira-kira asal nampaklah itu hasil. Wa husnul hali bihasbi ma yunazil haq minal maqamati fil ulumil wahbiyah, dan baiknya itu hati tergantung apa yang Allah berikan daripada ilmu al-wahbiyah yang diberikan Allah. Jadi hati kita ini tergantung itu pemberian Allah Ta'ala. Apabila diberi sini ilmu wahbiyah, ilmu langsung diberi Allah lawan hati, lalu hati kita ini baik. Dari hati kita yang baik timbul amal zahir kita yang baik. Jadi amal zahir itu baik tergantung hati kita yang baik. Jadi itu yang kita jagai supaya amal zahir kita ini baik, baiki hati kita. Jadi reparasi itu hati kita. Maka kita sedikit-sedikit kena rusak apa kita baiki. Nah hati pun ketika rusak lah kasih baiki. Karena dari hati yang baik timbul sifat yang baik. Dari hati yang baik timbul akhlak yang baik. Dari hati yang baik timbul amal yang baik. Seberataan yang menyetir kita ini itu hati. Hati inilah yang disebut sebagai raja. Anggota tubuh kita yang lain ini itu rakyat. Rakyat itu baik tergantung rajanya. Maksudnya anggota tubuh kita ini baik tergantung hati kita. Apabila hati kita baik, anggota tubuh kita ini baik juga. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Qul inna bismillahirrahmanirrahim. Wa fani karim wa rahman.